Baik, saya Septian Mose, saya akan menjelaskan tentang gerbang logika N sama gerbang logika OR. Untuk gerbang logika N ini adalah salah satu jenis dasar gerbang logika dalam logika komputer. Fungsi dari gerbang N adalah menghasilkan keluaran atau output yang hanya aktif atau true atau nilai logikanya itu satu. Ketika semua masukan atau input yang terhubung ke gerbang tersebut juga aktif atau true atau nilai logikanya itu satu. Seperti ini animasinya. Kalau misalnya keduanya no, false, 00 akan menghasilkan 0. Kalau misalnya 11 akan menghasilkan satu. Ya, mungkin seperti ini contohnya. Untuk katanya contoh keduanya. Jika input 1 0 dan input 2 0 akan menghasilkan 0. Jika input 1 dan input 2 0 maka menghasilkan 0 lagi atau false. Dan jika input 1 dan input 2 itu 1 maka menghasilkan 1. Tabel logikanya seperti ini. Baik, untuk gerbang logika OR ini adalah salah satu jenis dasar gerbang logika dalam logika komputer. Fungsi dari gerbang OR adalah menghasilkan keluaran atau output yang aktif atau true atau nilai logikanya satu. Jika salah satu atau lebih dari masukan atau input yang terhubung ke gerbang tersebut aktif atau true atau nilai logikanya itu satu. Ini seperti animasinya. Kalau 00 akan menghasilkan 0, tapi jika salah satunya true atau satu akan menghasilkan satu. Ya, kalau misalnya keduanya true maka akan menghasilkan true lagi. Untuk contohnya lagi ini seperti ini. Jika input satunya itu dan input 2-nya itu 0 atau false akan menghasilkan 0 false, tapi jika salah satunya itu menghasilkan true hasilnya akan menghasilkan true. Seperti ini. Dan misalnya keduanya itu menghasilkan true akan menghasilkan true juga. Tabel logikanya seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giwang Gumelar. Saya berasal dari Teknik Informatika kelas J dengan nomor NPM 22030100223. Di sini saya akan membahas tentang gerbang logika, lebih tepatnya itu gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalikan keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini juga dikenal sebagai rangkaian inventer atau rangkaian pembalik. Kemudian kita masuk kepada gambaran atau bentuk dari gerbang logika NOT itu sendiri. Gerbang logika NOT itu berbentuk segitiga dengan ujung bulat seperti ini. Kemudian kemudian untuk input dan outputnya ini sangat-sangat simpel, yang dimana terdapat dua input saja atau terdapat dua tindakan saja, yaitu pembalikan yang telah saya sebutkan tadi. Jika kita akan memasukkan satu di sini, maka output yang dihasilkan dari gerbang NOT ini adalah 0. Begitu juga sebaliknya, jika kita menginputkan 0 di sini, maka hasil yang akan didapat kita adalah 1. Gerbang logika NOT ini juga sering dikombinasikan dengan gerbang-gerbang logika lainnya seperti gerbang logika N, SOR, NOT N, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan gerbang logika NOT dengan gerbang logika lainnya. Di sini saya menggunakan perumpamaan 4 perumpamaan, yaitu P, Q, R, dan S. Semua input yang saya gunakan itu adalah 0, P0, Q0, R0, dan S0. Cuma yang menjadi pembeda itu di sini adalah P dan R. P ini saya menggunakan inputan awal menggunakan gerbang logika NOT, dan R juga sama. Bisa dilihat di sini untuk P itu setelah saya inputkan 0 kemudian berubah menjadi 1 karena awalannya sudah menggunakan gerbang logika NOT. Begitu juga dengan R yang awalnya itu 0 atau inputnya itu 0 kemudian diproses menghasilkan output itu 1.
Eh, Semua penerapan gerbang logika ini eh, berakhiran dengan nol, yang dimana nol ini adalah keseluruhan dari penerapan gerbang logika. Mungkin penjelasan mengenai gerbang logika NOT ini dicukupkan sekian. Eh, saya harap penjelasan yang telah saya sampaikan barusan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan gerbang logika NaN. Apa itu gerbang NaN? Gerbang NaN adalah perpaduan antara NOT dan AND. NaN memiliki dua input dan satu output. Gerbang NaN akan mengeluarkan keluaran false hanya ketika kedua masukan bernilai true. Contoh pada pintu otomatis. Yang pada pintu otomatis akan mempunyai sensor untuk mendeteksi apakah ada orang atau tidak. Contohnya yaitu seperti sensornya itu mendeteksi orang akan yaitu false, maka outputnya akan yaitu true, maka pintu akan otomatis terbuka. Jika sensor mendeteksi tidak ada orang yaitu true, maka outputnya itu false, pintu otomatis akan tertutup. Mungkin dari saya untuk gerbang NaN hanya segitu itu saja. Selanjutnya akan kasih ke anggota berikutnya. Jalan POI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Septiadi dari kelas J22. Dan untuk kelompoknya di sini saya dari kelompok 2 ya teman-teman. Baik, di sini saya akan meneruskan materi dari gerbang logika yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan gerbang logika dari NOR. Nah, berikut adalah gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR ini adalah gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari OR. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gerbang logika NOR. Nah, ini untuk lambangnya ya teman-teman. Nah, garis ini untuk inputannya dan di sini untuk outputnya. Nah, di sini ada sebuah tabel ya yang berisi inputan dan output dari gerbang logika NOR. Kita inisialkan saja untuk inputan yang pertama yaitu A dan yang kedua adalah B. Nah, ini untuk outputnya ya teman-teman. Baik, jika kita misalkan isi 0 di inputan A dan B sama 0 di inputan B, maka akan menghasilkan output 1 ya, atau true. Nah, jika kita inputkan 1 di A dan di B 0, maka akan tercipta output 0 atau false. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu inputan 0 dan 1, maka akan menghasilkan 0 ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir misalkan kita inputkan 1, nah dan di B juga 1, maka outputnya adalah 0 juga ya teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu anjing tuh bisa. Saya Muhammad Fatur Rahman. Saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika XOR. Pada simbol di atas, gerbang logika XOR mempunyai dua masukan dan hanya memiliki satu keluaran saja. Gerbang logika XOR akan mengeluarkan logika tinggi jika setiap masukan terdiri dari logika tinggi dan logika rendah. Dengan kata lain, setiap masukan yang memiliki logika yang sama akan mengeluarkan logika yang rendah. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output.
Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan, jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Untuk contohnya, bisa dilihat tabel kebenaran yang ada di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duria Sriwayuni Rohaniah dari Fakultas Teknik Informatika kelas J dengan NIM 22030100350. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika, lebih tepatnya gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR adalah jenis gerbang logika yang akan menghasilkan output logika 1 atau true hanya jika kedua inputannya sama, baik keduanya 1 atau keduanya 0. Jadi, jika kedua inputannya berbeda, 1 dan yang satunya 0, maka outputnya akan menjadi 0 atau false. Ini juga dikenal sebagai gerbang logika ekuivalen, karena outputnya adalah 1 ketika kedua inputan ekuivalennya sama. Nah, di sini juga ada simbol dan tabel kebenaran gerbang XNOR. Di sini ada simbol XNOR. Perbedaannya dengan XOR, terdapat tambahan simbol lingkaran di depannya. Dan tabel kebenaran gerbang XNOR. XNOR akan bernilai logika 1 jika inputannya sama. 0 dengan 0 akan menghasilkan 1. Dan 0 dengan 1 berbeda, outputnya 0. 1 dengan 0 berbeda, yaitu outputannya akan menghasilkan 0. Dan 1 dengan 1 sama, yaitu outputnya akan menghasilkan 1. Nah, di sini juga ada cara kerja logika XNOR. Mari kita inputkan. 1 dengan 0 berbeda, maka outputnya akan menghasilkan 0. Dan 0 dengan 0 sama akan menghasilkan 1. 0 dengan 1 akan menghasilkan output 0. Dan 0 dengan 0 akan menghasilkan 1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.